Yang pertama, peristiwa tentang diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam, bahwa kita ketahui bersama bahwa Nabi Adam alaihissalam bapaknya seluruh umat manusia di dunia ini, maka kita disebut Bani Adam. Beliau adalah makhluk Allah, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di dalam surganya. Namun karena perbuatan dosa yang beliau lakukan, yaitu mendekati buah kuldi atau bahkan memakannya, maka Allah menghukum beliau dengan dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke dunia ini. Dalam beberapa riwayat literasi, Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertaubatan yang luar biasa. Beliau diajarkan oleh Allah doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada yang mengatakan beliau membaca doa ini selama 200 tahun baru kemudian diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari penerimaan taubat itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, peristiwa besar penting yang tercatat dalam sejarah adalah peristiwa belabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam di Bukit Zuhdi. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diuji dengan ujian yang sangat berat karena diuji dengan keluarga dan anak-anaknya. Ujian Nabi kepada Nabi Nuh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kaumnya yang tidak mau taat kepada Allah, membangkang bahkan menentang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab berupa hujan yang terus-menerus tanpa henti sehingga ditenggelamkanlah bumi ini oleh air dari atas dan dari bawah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar, dan banjir itu baru selesai sehingga kapal Nabi Nuh alaihissalam ini berlabuh di Bukit Zuhdi pada tanggal 10 Muharram. Peristiwa yang ketiga yaitu selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditangkap oleh Raja Namrud, kemudian beliau dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, diselamatkan dari api yang membakar, sehingga ketika api habis dan kayu habis terbakar, beliau keluar dari tumpukan api itu dalam keadaan selamat. Dan peristiwa itu dalam berbagai literasi terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang keempat yaitu peristiwa selamatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau dibebaskan dari penjara. Dalam sejarah Nabi Yusuf alaihissalam ini, nabi yang konon terkenal adalah sebagai nabi yang paling tampan di antara manusia. Beliau tanpa ada kesalahan, dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh istri pejabat Mesir, maka akhirnya beliau dituduh sebagai orang yang berusaha menodai kehormatan istri pejabat Mesir, meskipun tidak beliau lakukan. Kemudian beliau dihukum penjara sampai bertahun-tahun, dan peristiwa pembebasan beliau terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang kelima, peristiwa sejarah yang lain, Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari perut ikan yang sangat besar. Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah, tapi beliau berdakwah bertahun-tahun tidak ada umat yang mau mengikuti dakwahnya, sampai beliau merasa putus asa, bosan. Akhirnya beliau memilih untuk meninggalkan umatnya. Dan ketika menyeberang laut, tiga orang di atas kapal perahu, terjadi ombak yang sangat besar, dan mereka bertiga memutuskan bahwa muatan sudah harus dikurangi, sudah habis, dan tinggal 3 orang itu. Mereka mengundi siapa yang harus dibuang ke laut atau dimasukkan ke dalam laut. Dan setiap undian itu keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. 3 kali berturut-turut, akhirnya beliau pun
masuk ke dalam laut dan beliau ditangkap oleh ikan yang sangat besar. Di dalam ikan itu selama 40 hari dalam keadaan gelap. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan doa Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus mengakui kezalimannya meninggalkan umatnya. Beliau berpuasa selama 40 hari di dalam mulut ikan yang dalam keadaan gelap gulita. Sampai akhirnya beliau dikeluarkan dari mulut itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Hadirin rahimakumullah. Peristiwa yang keenam, Nabi Ayub alaihissalam diselamatkan atau disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub, nabi yang sangat sabar. Beliau tadinya adalah orang yang kaya raya, memiliki istri dan keluarga yang sangat bahagia. Namun kemudian iblis berusaha menguji keimanan beliau. Kemudian terjadilah anak-anaknya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, tinggal sisa satu. Kemudian Allah menguji dengan berbagai penyakit, dan penyakit yang sangat parah, yaitu penyakit kulit yang begitu dahsyat sehingga semua hartanya, keluarganya, bahkan masyarakat di sekitarnya meninggalkan dia, sehingga beliau hidup dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Namun demikian beliau tetap bersabar dan tetap beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah dengan ujian yang begitu dahsyat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan disembuhkan dari penyakitnya. Dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Dan yang ketujuh adalah peristiwa Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya, kaum Bani Israel, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dengan terbelahnya laut, sehingga mereka menyeberang laut dan kemudian Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Muharram.